Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Munafiah, calon guru penggerak Angkatan 9. Saya bekerja di SMK Negeri 1 Lelea, Kabupaten Indramayu. Saya mengampu mata pelajaran Teknik Komputer dan Jaringan. Hari ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi tentang pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari pada modul 1.1 dari Pemikiran Ki Hajar Dewantara dan telah diimplementasikan pada Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Lelea. Mari sama-sama kita simak. Berikut pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Berikut pemaparan dari pertanyaan pemantik. Pertama, beberapa pandangan yang mungkin dimiliki sebelum mempelajari modul 1.1 di antaranya adalah 1. Pendidik hanya menggunakan model pembelajaran teacher center atau berpusat pada guru. Dengan metode pembelajaran dengan cara ceramah, ini mengakibatkan suasana kelas menjadi pasif dan jenuh, sehingga peserta didik tidak dapat mengembangkan kemampuan secara maksimal. 2. Kurangnya penekanan pada nilai sosial dan kultural. Hal ini penting bagi pendidikan Indonesia untuk memberikan perhatian pada nilai sosial dan kultural, agar peserta didik dapat menjadi individu yang lebih berpikir kritis, berpengetahuan, toleran, dan berkontribusi positif dalam masyarakat yang beragam. 3. Pendidikan hanya berpusat pada materi. Pendidikan harus lebih fleksibel, mengakomodasi kebutuhan tiap-tiap peserta didik, dan memprioritaskan pengembangan keterampilan praktis. Jika pendidikan hanya berpusat pada materi, dapat menghambat kreativitas dan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Pentingnya menerapkan teknologi terbaru dalam proses pembelajaran sesuai dengan kodrat zamannya. Lebih dari sekedar materi tertulis, pendidikan harus relevan dengan kehidupan nyata dan membantu membentuk karakter dan nilai-nilai moral peserta didik. Pemaparan yang kedua tentang perubahan yang terjadi setelah mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidik dapat berubah menjadi lebih teladan dan berusaha untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang baik, lebih termotivasi untuk belajar dan mengembangkan potensi peserta didik. Pendidik dapat berusaha untuk menjadi lebih baik dan lebih meningkatkan kompetensi dalam metode, model, dan memanfaatkan media ajar sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam saat kegiatan belajar mengajar. Pendidik akan berusaha untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan kondusif. Pendidik juga harus menuntut peserta didik untuk mengeksplor potensi yang ada di dalam peserta didik. Pemaparan yang ketiga adalah penerapan pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, 1. Pembelajaran berpusat pada murid. Pendidik harus mampu memahami kebutuhan dan minat peserta didik. Pendidik juga harus mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik. Contoh penerapannya adalah kegiatan apel dan olahraga pagi sebelum KBM yang dilakukan jurusan TKJ SMK Negeri 1 Lelea, menggunakan metode pembelajaran yang aktif dan interaktif sehingga peserta didik dapat secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Berikutnya, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengungkapkan pendapatnya, sehingga peserta didik dapat mengembangkan kreativitas dan rasa percaya diri. Guru memberikan umpan balik yang positif sehingga peserta didik dapat termotivasi untuk belajar lebih baik. Kemudian, guru juga memberikan bimbingan dan arahan sehingga peserta didik dapat mencapai potensinya.
2. Integrasi nilai-nilai sosiokultural. Pendidik dapat mengintegrasikan nilai-nilai sosiokultural di dalam kegiatan belajar mengajar seperti agama, berpikir kritis, mandiri, kerjasama, dan menghargai perubahan dalam kurikulum dan kegiatan pembelajaran. 3. Menjadi tauladan. Pendidik menunjukkan nilai-nilai positif dalam tindakan dan sikap, kemudian mempraktikkan etika yang baik, kerja keras, dan tanggung jawab di depan peserta didik, sehingga peserta didik dapat mencontoh nilai-nilai yang positif di dalam gurunya. 4. Mengakomodasi keanekaragaman. Pendidik harus memahami keanekaragaman peserta didik, karena peserta didik memiliki berbagai macam karakteristik di dalamnya, sehingga pendidik harus paham dan mengetahui apa yang ada di dalam peserta didik melalui pretest dan posttest. Kemudian dapat diterapkan juga umpan balik setelah pembelajaran di kelas. Berikut dokumentasi kegiatan penerapan pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di SMK Negeri 1 Lelea. Siapa kita? 12 yang ada satu. Maju bersama sukses semua. 12 yang ada satu. Silakan barcode yang pertama di-scan. Ketika ibu bilang mana senyummu, ini senyumku ya. Mana senyummu, ini senyumku, mana semangatmu, hurra! Ya sama-sama. Ya bagus semangatnya.